Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Dan bisa saja kamu sudah mengalami faktor-faktor resiko tersebut dan kedepannya akan mengalami resiko terkena penyakit diabetes tipe 2. Memangnya apa saja faktor-faktor tersebut? Halo Besti, kembali lagi nih dengan aku Dr. Nova. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan kepada kalian tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes tipe 2 atau penyakit kadar gula darah tinggi. Mau tahu apa saja? Tonton video ini sampai habis. Data dari International Diabetes Federation atau IDF menunjukkan jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2021 mencapai 537 juta. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mencapai 643 juta jiwa di tahun 2030 dan 783 juta pada tahun 2045. Menurut IDF, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan akan diprediksi nih Besti menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa atau kadar gula di dalam darah yang dikenal sebagai hiperglikemia. Nah, hiperglikemia yang parah dapat menyebabkan gejala seperti sering buang air kecil atau disebut juga dengan poliuria, haus berlebihan atau disebut juga dengan polidipsia, nafsu makan meningkat atau disebut dengan polifagia, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, sering lelah, gangguan penglihatan, serta peningkatan resiko terkena infeksi. Nah, selain itu nih Besti, kondisi hiperglikemia ini atau diabetes yang berlangsung lama dapat menyebabkan gangguan fungsi organ vital lainnya. Nah, apa-apa saja yang menjadi faktor resiko terkena diabetes? Yang pertama adalah jenis kelamin. Dibandingkan pria yang hanya memiliki resiko 2-3 kali lebih tinggi, ternyata wanita memiliki kemungkinan 3-7 kali lebih tinggi terkena diabetes. Karena wanita cenderung memiliki lebih banyak faktor risiko seperti kenaikan berat badan berlebihan dan tekanan darah tinggi, terutama saat masih muda. Pada wanita, riwayat diabetes selama kehamilan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes tipe 2. Nah, selain itu juga kondisi seperti PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, kadar testosteron yang tinggi atau menopause ini juga bisa meningkatkan kemungkinan terkena penyakit ini. Nah, di sisi lain, pria dengan kadar testosteron rendah juga lebih rentan mengalami diabetes. Selain itu, faktor psikologis dan sosial cenderung berdampak lebih besar terhadap resiko diabetes pada wanita dibandingkan dengan pria. Nah, faktor resiko yang kedua yang tidak kalah penting adalah faktor usia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita akan mengalami gangguan dalam mengatur energi dan metabolisme karbohidrat. Nah, salah satu penyebab utama kadar gula darah tinggi adalah berkurangnya produksi insulin dan meningkatnya resistensi insulin. Seiring penuaan, produksi insulin setelah mengkonsumsi glukosa cenderung menurun. Nah, pada lansia, pelepasan insulin setelah makan akan menjadi tidak teratur dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang yang lebih muda. Selain itu, Besti, sel-sel pankreas pada lansia ini menjadi kurang responsif terhadap inkretin. Inkretin adalah hormon yang membantu merangsang pelepasan insulin. Nah, akibatnya adalah kadar insulin setelah makan lebih rendah
dan hormon glukagon yang meningkatkan gula darah tidak terhambat dengan baik. Faktor resiko yang ketiga adalah obesitas. Obesitas terutama yang disertai peningkatan lemak di dalam perut dan dalam rongga perut, serta peningkatan kadar trigliserida di hati dan otot merupakan faktor resiko utama prediabetes dan diabetes tipe 2. Hal ini terjadi karena obesitas menyebabkan resistensi insulin dan gangguan fungsi sel beta pankreas. Oleh karena itu, meningkatnya kasus obesitas di seluruh dunia mempengaruhi peningkatan jumlah penderita diabetes tipe 2. Faktor resiko yang keempat adalah pola makan. Diketahui bahwa kebiasaan makan yang tidak sehat berperan besar dalam meningkatnya angka diabetes mellitus. Saat ini nih Besti, makanan cepat saji telah menjadi bagian dari gaya hidup modern kita karena dianggap lebih praktis dan cepat. Namun, makanan cepat saji ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung gula, lemak, garam, serta berbagai bahan tambahan seperti misalnya pewarna, perasa, dan pemanis buatan. Nah, kualitas pola makan dapat dipengaruhi oleh kebiasaan makan yang tidak sehat atau konsumsi makanan berlebihan. Untuk mencegah penyakit tidak menular, maka pola makan sehat harus mencakup makanan yang beragam dan mengandung cukup mikronutrien dan makronutrien yang seimbang. Faktor resiko yang kelima adalah faktor genetik. Faktor genetik atau faktor keturunan memiliki peran penting pada diabetes mellitus tipe 2 karena adanya pola pewarisan yang kuat. Berbagai mutasi gen telah diidentifikasi berkaitan dengan munculnya penyakit diabetes tipe 2. Sebagian besar mutasi ini diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan serta fungsi sel, sensitivitas sel terhadap insulin atau meningkatkan resiko obesitas. Beberapa gen yang diketahui memiliki keterkaitan erat dengan diabetes mellitus antara lain HLA pada DM tipe 1 serta gen ABCC8 dan KCNJ11 pada DM tipe 2. Faktor resiko yang keenam adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan pemulihan glukosa otot dan mengendalikan kadar glukosa dalam darah. Saat berolahraga, otot menggunakan glikogen atau bentuk cadangan glukosa di dalam otot sebagai sumber energi. Nah, ketika simpanan ini menurun, otot akan meningkatkan pengambilan glukosa dari darah untuk memenuhi kebutuhan energi. Selain itu, olahraga juga meningkatkan sensitivitas insulin yang berarti sel-sel tubuh lebih responsif terhadap sel insulin, sehingga glukosa lebih mudah masuk ke dalam sel dan digunakan untuk energi. Nah, bagi mereka yang sudah mengalami diabetes, efek ini sangat menguntungkan karena dapat membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Makanya orang yang aktivitas fisiknya kurang dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Dengan mengetahui faktor resiko, diabetes pun dapat dihindari. Jangan lupa tetap terapkan pola makan seimbang, olahraga yang teratur, dan hindari stres. Nah, demikian Besti, video tentang faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit diabetes atau kadar gula darah tinggi. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!